Amin, terima kasih Pastor Yongki. Luar biasa untuk semua dukungan, doanya, dan kata-kata yang selalu memotivasi dan kata-kata iman. Pastor Yongki sering bernubuat untuk saya, dan nubuatannya selalu terjadi. Amin, dahsyat. Oke, hari ini, bulan ini, gereja kita, temanya adalah Work of the Spirit. Ya. Jadi kita sekarang belajar bagaimana Roh Kudus bekerja lewat kehidupan kita. Kita baca dulu di dalam firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 berkata begini. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kita semuanya tahu bagaimana Allah kita ini bekerja atas setiap kehidupan kita. Kita ini diberikan karunia, setiap orang itu unik. Karena kita juga diciptakan setiap orang itu berbeda. Memang roh yang menguasai kita adalah roh yang sama, seperti halnya 2 minggu yang lalu, Pastor Lukas itu sudah menjelaskan kita digambarkan seperti HP. HP kalau kita punya cellphone kita itu sama-sama mereknya sama, tipenya sama, kalau itu Apple sama-sama Apple apa ya? Saya nggak tahu Apple saya ini apa ya? HP saya ini apa ya? iPhone. iPhone saya ya kan Apple. Saya sendiri nggak tahu merek saya sudah lupa. Ya pokoknya kalau tipenya sama ya kan, tipenya sama itu semuanya walaupun belinya di Amerika, belinya mau di Indonesia, belinya mau di Eropa, pasti kemampuannya sama gitu loh. Semuanya punya kemampuan sama. Nah, makanya di dalam kehidupan kita, roh yang sama itu tinggal di dalam kita, makanya kita itu semuanya punya kemampuan yang sama, kita itu punya 9 karunia yang sama di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam cellphone itu ada panggilan-panggilan yang masing-masing khusus, ya kan? Ada yang bekerja sebagai layarnya, ada yang bekerja sebagai Bluetooth-nya, ada yang sebagai tombolnya, ada yang sebagai kameranya dan sebagainya. Roh yang sama itu ada di dalam kehidupan kita, semuanya kita punya karunia, karena karunia itu ada di dalam Roh Kudus yang sama, tetapi kita juga punya spesifik di dalam hidup kita. Nah, nanti itu yang kita pelajari. Itu sebabnya kita sudah tahu ya, ada 9 karunia Roh Kudus, yaitu yang pertama, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman supranatural, karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi juga ada 7 karunia motivasi di dalam hidup kita, yaitu karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, karunia memberi, karunia memimpin, karunia belas kasihan. Juga ada 5 jawatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Nah, selain karunia-karunia ini, ada karunia-karunia yang tidak disebutkan di situ. Salah satunya karunia berdoa syafaat, karunia-karunia yang lain, ya kan? Itu semuanya ada. Nah,
Karena setiap orang dipanggil secara spesifik, makanya ada orang yang karunianya menginjil, tetapi dia juga punya karunia motivasi memimpin misalnya. Ada yang karunia menginjil, tapi nggak punya karunia motivasi memimpin. Makanya setiap orang itu berbeda, sangat spesifik. Nah, itu sebabnya kita di dalam kehidupan kita itu setiap orang memang spesifik dipanggil. Kita akan menjadi orang yang menjadi bintang. Saudara akan menjadi besar di dalam panggilanmu, di dalam apa saja yang kamu kerjakan, kalau saudara lebih fokus kepada kelebihanmu, bukan kelebihan orang lain. Karena kita tahu kita ini spesifik. Begitu kita itu selalu melihat orang lain itu bisa dipakai Tuhan luar biasa, maka saudara akan terus menjadi kecil, tidak bisa melakukan apapun. Saudara itu justru menjadi orang yang dahsyat, menjadi bintang dimanapun bagian saudara, karena saudara lebih fokus dengan panggilan saudara sendiri, dengan kelebihan saudara sendiri. Saudara, kenapa yang membedakan artis-artis Hollywood dengan artis Indonesia? Itu karena artis Hollywood lebih suka menonjolkan keunikan mereka daripada meniru gaya orang lain. Kalau di Indo, lihat aja, apalagi musim apa, semuanya sama. Dari gaya pakaiannya, dari gaya nyanyinya, sekarang lagi tren lagu apa, mereka semuanya melakukan hal itu. Tetapi sementara kalau di Hollywood, itu semuanya punya keunikan masing-masing. Makanya mereka menjadi bintang di bagian mereka. Dalam hidup kita juga seperti itu. Karena setiap orang punya panggilan dan karunia yang spesifik. Setiap orang itu dikasih karunia khusus, karena setiap saudara punya panggilan yang berbeda, walaupun tujuannya sama, yaitu supaya nama Tuhan dikenal dan banyak orang bertobat dari hidup kita. Nah, banyak orang yang bertanya begini, panggilan saya ini apa sih? Saya tidak tahu panggilan saya, betul nggak? Sebenarnya kalau kita membaca di Alkitab, panggilan kita itu nggak usah dulu kita sibuk dengan panggilan khusus. Lihat panggilan umum dulu. Apa sih panggilan umum di dalam Alkitab? Yang pertama adalah firman Tuhan berkata, kamu diberkati untuk jadi berkat. Jadi inti dari panggilan kita yang pertama, menjadi berkat. Makanya Tuhan berkata, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Firman Tuhan juga berkata, kamu harus menghasilkan buah. Semua hidup kita untuk dinikmati orang lain. Jadi hidup kita, panggilan yang pertama, menjadi berkat. Yang kedua adalah firman Tuhan berkata, jadi saksi. Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ujung bumi. Kita menjadi berkat, kedua menjadi saksi. Baru yang ketiga, kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kalau kita sudah tahu ini, baru saudara akan tahu di bagian mana saudara bisa mengisinya. Contoh nih, kalau saya seorang kontraktor, saya mau membangun rumah. Saya sudah tahu pesanan orang yang memesan kepada saya membangun rumah modelnya A. Lalu saya akan panggil orang-orang untuk menjadi tim saya. Pada waktu menjadi tim saya, semua orang sudah tahu nanti akan membangun rumah A. Baru setiap orang akan ditempatkan pada bagiannya. Mereka itu akan tahu sendiri bagian mana yang mereka bisa lakukan supaya visi ini terlaksana. Oh, saya ini bisanya ini membuat kayak saya waktu kapan hari bangun rumah. Ada orang itu yang
pinternya itu di bagian memasang granit atau tekel atau granit. Ada orang yang nggak bisa, kalau masang itu ya bagus, tapi kalau untuk motong supaya potongannya itu miring itu, supaya nggak kelihatan sambungannya, itu ada orang yang memang ahli di situ. Nah, orang ini nggak perlu bingung panggilan saya apa ya. Kalau saudara sudah tahu visi besarnya Tuhan, panggilan umum Tuhan, yaitu yang penting di dalam hidupmu menjadi berkat, menjadi saksi, memuridkan orang lain, saudara itu lakukan apa saja yang bisa saudara lakukan. Yang penting kan yang penting tidak keluar dari 3 ini. Ini panggilan umumnya Tuhan. Oh, jadi berkat. Kalau jadi berkat, saudara kan nggak perlu mikir gini, panggilanku apa ya? Karuniaku apa ya? Lu nggak usah banyak mikir. Satu, untuk jadi berkat. Menjaga hidup untuk nggak jadi sandungan. Menjadi berkat, bagaimana hidup saya menjadi teladan. Bagaimana hidup saya menjadi contoh. Menjadi berkat. Oh, saya harus menjadi berkat. Apa yang saya bisa lakukan ya? Oh, saya cuma bisa lakukan kalau misalnya di gereja. Saya mau menjadi berkat. Saya mau menyambut orang yang datang ke gereja. Sehingga orang yang datang ke gereja nggak merasa jadi orang asing. Karena tujuan hidup saya, panggilan setiap orang adalah menjadi berkat. Jadi saudara nggak usah bingung tentang, lah saya nggak tahu panggilan saya. Karena saudara tidak tahu panggilan umum. Makanya di dalam Tuhan selalu ada yang umum, baru nanti yang khusus. Ketahui yang umum dulu. Oh, yang umum menjadi berkat. Kemudian, oh, untuk menjadi berkat. Oh, Pastor Yongki waktu khotbah. Terus Pastor Yongki di mimbar batuk-batuk. Karena saudara tahu panggilannya jadi berkat. Nggak usah mikir panggilan saya apa. Langsung punya inisiatif ngambilin minum. Itu hal yang kecil. Oh, ada orang lain datang ke gereja jauh. Dia nggak punya biaya, nggak punya mobil. Tak jemput. Karena panggilan saya menjadi berkat. Banyak orang tidak pelayanan karena yang dibingungkan, saya tidak tahu panggilan saya. Itu panggilan umum dulu, kerjakan. Baru nanti Tuhan akan membawa ke saudara kepada panggilan yang khusus. Saudara nanti akan tahu yang khusus. Kalau saudara cuma taunya gini, aku bisa nyanyi. Berarti saya jadi singer. Tapi waktu jadi singer, saudara tidak tahu panggilan umumnya, yaitu menjadi berkat. Sehingga saudara cuma jadi penyanyi di gereja, jadi singer. Tapi hidupnya nggak pernah jadi berkat. Karena yang terpenting yang umum dulu. Kerjain. Makanya kalau saudara tahu yang umum, yang panggilan Tuhan yang umum, maka yang menjadi fokus saudara itu dulu yang saudara kerjain. Nanti hal-hal yang khusus waktu Tuhan tuntun, saudara masih tetap jalannya itu tidak akan melenceng dari 3 hal ini. Jadi berkat, jadi saksi, jadi memuridkan orang. Memuridkan orang ya memenangkan jiwa. Kemudian menjadi berkat secara khusus untuk orang itu dan sebagainya. Kemudian menjadi saksi. Kemudian memuridkan orang. Kita umumkan dulu, yang umum dulu. Nah, kalau sudah tahu begini, saudara itu tahu apa yang paling bisa saudara lakukan. Lakukan saja. Oh, saya ini orangnya suka mendengarkan kalau ada orang yang punya problem, ada orang yang butuh curhat. Saya bersedia menjadi pendengar yang baik. Saya itu orangnya suka menguatkan orang. Ya kerjakan saja. Tidak semua orang bisa melakukan hal yang seperti saudara.
Banyak orang mau konseling saya bilang tulis dulu di inbox saya, tulis pergumulan saudara, baru nanti saya telepon. Kalau mereka ngomong, saya mau langsung telepon, saya bilang saya tidak mau, saya tidak punya waktu. Kalau orang lain mungkin ada yang suka untuk ditelepon, ya itu karunia dia. Tapi saya tahu saya nggak bisa kalau harus telepon, saya nggak tahu. Kadang-kadang orang telepon itu akhirnya nggak konseling tapi bercerita. Makanya saya tulis dulu pergumulanmu, saya akan doakan kepada Tuhan, baru saya telepon untuk memberikan jawabannya, saya mendoakan. Itu yang saya bisa lakukan. Orang lain mungkin melakukan hal yang berbeda. Kalau fokusnya ke sana, saudara akan tahu apa yang saudara lakukan untuk menjadi berkat. Baik itu di gereja, baik dimanapun saudara berada. Makanya tidak ada lagi yang akan bingung. Panggilan saya apa? Panggilanmu itu jadi berkat. Jadi saksi, memuridkan orang. Mengajak orang, memotivasi orang untuk dibaptis, memotivasi orang untuk aktif di gereja, memotivasi orang untuk terlibat pelayanan, itu namanya saudara memuridkan orang. Makanya saudara nggak akan bingung. Oh, saya ini sukanya itu berdoa. Saya akan mengisi visinya Tuhan supaya terlaksana. Saya menjadi seorang pendoa, nggak peduli gereja tidak menempatkan saudara jadi pendoa syafaat di gereja, di posisi penting, saudara mengisi bagianmu. Saya suka berdoa. Oh, saya orangnya itu suka untuk masak, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Ya masak, ya masaklah. Saya nggak bisa masak banyak, ya kasih gembala dulu supaya gembalanya sehat. Kalau gembalanya sehat kan khotbahnya semangat, saudara. Iya kan? Nah itu, jadi lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Makanya kemudian karena panggilan setiap orang itu spesifik, saudara nikmati dulu apa yang paling saudara bisa lakukan. Ada orang-orang yang belum bisa khotbah, nggak bisa bersaksi, tapi dia lebih sukanya itu share khotbah-khotbah yang membangun. Kalau dia ngerasa diberkati, dia share khotbah-khotbah itu kemana saja. Ada orang yang selalu misalnya nulis begini, saya sangat diberkati, dengerin ini, bagus. Ada orang yang cuma share, ada yang bisa promosiin, ini bagus, dengerin, aku diberkati, kamu pasti diberkati. Loh, dia lakukan ini saja, dia sedang menjalankan firman Tuhan atas panggilan secara umum, menjadi berkat, menjadi saksi, dan memuridkan orang lain. Sehingga setiap orang berfungsi, nggak usah nunggu. Aku di gereja, singer nggak bisa, usher nggak bisa, pendoa nggak bisa, ya aku nggak pelayanan. Nah, karena saudara berpikir pelayanan itu hanya masalah jadi singer, jadi WL, jadi pendoa, makanya saudara nggak bisa lakukan apa-apa. Padahal ada banyak hal yang bisa saudara yang lakukan. Yang penting visi Tuhan terlaksana. Kalau kita lihat ya di dalam firman Tuhan juga itu, ada banyak orang itu yang dipanggil Tuhan pelayanan, nggak usah pusing apa panggilannya apa. Pokoknya apa hasrat dan kemampuan yang saudara bisa lakukan, lakukan saja. Saudara orang yang suka memotivasi orang, yang berikan motivasi. Saudara adalah orang yang bisa suka memberikan menghibur orang. Saya dulu punya teman ya. Dia itu suka itu besok ke orang-orang yang sakit. Dia doain, dia kasih kekuatan. Kemudian ada orang yang bersaksi sama saya. Dia bilang begini, saya waktu sakit, saya sangat diberkati, ada seorang anak Tuhan ya, selalu datang hanya untuk bawa makanan. Dia bilang begini, selama kamu sakit, kamu nggak usah khawatir. Aku selalu bawa makanan untuk kamu. Akhirnya membuat orang ini tahu tentang kasih Kristus lewat orang itu. Nah, di dalam kehidupan kita, kita ini kemudian setiap orang akan mengalami proses yang berbeda-beda. Karena untuk
untuk memenuhi panggilan Tuhan secara spesifik. Karena setiap orang dipanggil secara berbeda, makanya setiap orang punya proses yang berbeda. Contohnya Daud. Daud itu dari awal yang selalu dihadapi dari dia sejak muda. Dibawa Tuhan menghadapi perang demi perang. Karena dia akan dibawa untuk menuju pada panggilan yang spesifik. Makanya ketahui yang umum dulu, baru nanti Tuhan akan panggil yang dituntun Tuhan kepada panggilan spesifik. Daud itu pertama, kita baca ya, di dalam 1 Samuel 17, dikatakan begini, ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Mereka, saudaranya Daud ini langsung ngomong, aku tahu keberanianmu dan kejahatan hatimu. Loh, padahal Daud itu ke situ untuk membawa makanan bagi saudara-saudaranya, tidak ada maksud jahat. Tapi saudara-saudaranya menganggap dia adalah orang jahat. Dia ini dari awal mengalami penolakan. Kemudian yang kedua dikatakan di Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dia dari awal menghadapi penolakan demi penolakan karena Tuhan mau mengajar dia bagaimana menang menghadapi setiap pertempuran, dimulai dari pertempuran yang ada di hatinya. Setelah itu, nggak usah dibuka ayatnya, setelah itu kita mulai tahu bagaimana Daud, di sini sudah ada ayatnya ya, tapi supaya mempersingkat. Daud itu kemudian menghadapi singa dan beruang. Dia berperang melawan singa dan beruang. Setelah menghadapi singa dan beruang, dia menghadapi Goliat. Setelah menghadapi Goliat, dia menghadapi Saul. Saul mengejar dia, ingin membunuh dia. Selama Saul masih hidup, Daud terus lari, bahkan meninggalkan Israel supaya tidak dibunuh Saul. Kenapa dia prosesnya begitu? Karena Tuhan sedang melatih dia menjadi komandan perang dan menjadi raja. Karena raja pemimpin perang. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf tidak pernah menghadapi perang. Karena panggilannya berbeda. Makanya jangan pernah iri dengan proses orang lain. Makanya ada orang-orang yang tidak jadi apa-apa dalam hidupnya karena sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Saudara berbeda. Selama saudara membandingkan dengan orang lain, saudara tidak menjadi bintang. Fokus dengan kelebihan saudara. Jangan fokus kepada kelemahan. Kelemahan saudara diperbaiki untuk membuat lebih cemerlang kelebihan saudara. Saudara kalau tahu saudara spesifik, maka saudara itu akan fokus membuat cemerlang spesifik hal keunikan saudara. Saudara akan jadi bintang dimanapun saudara berada. Kalau saya, misalnya ada orang, jadi penyanyi sebenarnya nggak bisa. Ngotot jadi penyanyi untuk menyaingi penyanyi yang luar biasa. Dia akan tetap menjadi yang terakhir. Tapi kalau dia fokus dengan kelebihan dia akan menjadi bintang di bagiannya. Yusuf tidak pernah menghadapi perang karena memang dia tidak pernah dipanggil Tuhan untuk memimpin perang. Tapi setiap proses yang dihadapi selalu masalah pengelolaan. Kita baca ya, untuk Yusuf kita baca di dalam Kejadian 37 ayat 36. Di sini dikatakan, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja.
Lalu Kejadian 39 ayat 1-6 dikatakan begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pegawai raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia dari situ. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Lalu berikutnya di dalam Kejadian 39 dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya berhasil. Yusuf dari proses kepada proses semuanya yang dihadapi pengelolaan. Beda banget dengan Daud. Kenapa? Karena Yusuf dipersiapkan tahu Tuhan menjadi CEO di Mesir. Makanya yang dia hadapi berbeda. Untuk mencapai panggilan khusus, tetapi panggilan umumnya semua sama. Semua menjadi berkat. Semua menjadi saksi. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan dimuliakan. Jadi hidup kita itu akan dituntun. Makanya lakukan bagian saudara dengan taat menjadi berkat. Nanti Tuhan yang akan tuntun di mana yang spesifik panggilan saudara. Dulu ada seseorang yang mimpi tentang saya dan suami saya. Itu kita membangun jalan raya besar. Dulu saya nggak ngerti maksudnya ya. Jalan raya besar, depan itu gelap. Tapi setiap langkah, kalau misalnya setiap langkah kami membangun jalan raya, maka di depannya itu ada terang. Terangnya satu langkah. Kemudian setelah sini selesai kan di sini ada terang. Kami maju untuk membuat jalan raya lagi. Pada waktu kami maju, terang itu di depan. Maju lagi selangkah di depan kami. Jadi artinya Tuhan itu menuntun selangkah demi selangkah. Yang penting dalam hidup kita, fokus dulu jadi berkat. Beda lagi dengan Daniel. Daniel dari awal, dia itu lahir sebagai anak bangsawan, keturunan raja-raja. Kenapa? Karena Tuhan mau dia menduduki di pemerintahan di Babel, menjadi penasihat raja, penuh hikmat, sampai membuat raja-raja di situ, bahkan semua orang kagum kepada Daniel, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan Daniel. Nah, dalam hidup kita juga seperti itu. Lakukan saja apa yang bisa saudara lakukan, selama itu bisa membangun. Karena visinya semua sama. Bagaimana nama Tuhan dimuliakan, bagaimana nama Tuhan dikenal, dan banyak orang mengenal Yesus untuk diselamatkan. Sehingga setiap orang fokus dengan apa yang bisa saudara lakukan. Kalau saudara pendoa, ya pendoalah. Gak usah nunggu, lah di gereja saya tidak ada itu. Gak ada divisi pendoa misalnya. Gak perlu nunggu. Berdoalah, nanti Tuhan yang akan tuntun. Lakukan bagian di mana saudara bisa mengisi. Sama dengan tadi yang saya gambarkan, membangun rumah. Orang-orang yang baru, nggak tahu bikin apa, masih belum tahu keahliannya,
paling tidak dia tetap bisa menolong. Paling dia disuruh untuk ngangkat batu, disuruh untuk ngayak pasir, ya kan? Tetapi kan semuanya sama, yaitu bangunan itu bisa dibangun. Kemudian kita mulai melihat, ada orang-orang yang pelayanannya nggak terlihat, tetapi dahsyat. Kurang berapa menit? Kurang 5 menit. Tahu. Suami saya ngasih kode terus, saudara, di depan saya. Dia di depan saya ngasih kode sampai bingung saya. Jadi, contohnya adalah Dorcas. Nggak usah dibaca ayatnya. Dorcas, saudara sudah tahu. Dorcas itu di dalam pelayanannya, dia hanya menjadi orang yang suka jahit baju, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi karena perbuatan itu waktu dia mati, dia dibangkitkan. Hanya karena pelayanan ini belum ada yang bisa gantiin. Kemudian yang kedua, Cornelius. Cornelius sebelum percaya kepada Yesus, dia adalah orang yang selalu menyumbang. Kita baca aja yang Cornelius ya. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 2. Dikatakan begini. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius suka memberi sedekah kepada umat Yahudi. Kenapa? Karena dia tahu orang Yahudi menyembah Allah. Sehingga apa yang dia lakukan menjadi berkat bagi orang Yahudi, sehingga orang Yahudi bisa menyembah Allah. Dan karena apa yang dia lakukan, keluarganya diberi anugerah Tuhan. Semua keluarga dan teman-temannya didatangi Petrus hanya supaya mereka kenal Yesus dan mereka menjadi orang pertama yang menjadi percaya Yesus. Orang kafir pertama yang percaya Yesus adalah Cornelius. Dan mereka terus melakukan pelayanan itu. Kemudian juga ada wanita-wanita kaya. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat 3. Mereka mungkin tidak melakukan yang lain, tetapi yang mereka bisa lakukan adalah intinya supaya visi Tuhan tergenapi, ya lakukan bagian saudara. Dikatakan Yohana istri Kyusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Oh, saya orangnya WL nggak bisa. Saya ini nggak bisa, itu nggak bisa, tapi saya punya uang. Pakai uang saudara mendukung pelayanan. Yang penting adalah saya ambil bagian bagaimana visi Tuhan digenapi di dunia ini, yaitu untuk semua orang bertobat. Makanya saya dulu sering ngomong, saudara mungkin nggak bisa nginjil sampai ke bangsa-bangsa. Ya, kalau ada uang, persembahkan itu supaya penginjilan terlaksana. Itu yang namanya kita unity. Nggak usah terlihat, tetapi semua mengerjakan bagiannya. Bahkan Marta. Yesus kenapa suka sekali datang ke rumah Marta? Walaupun Marta pernah ditegur. Bukan karena dia salah waktu dia menyediakan makanan. Tetapi yang salah adalah dia melakukan tidak tepat pada waktunya. Yang harusnya mendengar firman, dia sibuk di dapur. Tetapi Tuhan suka di situ karena Marta itu tahu menyediakan makanan kesukaan Yesus. Saudara bisa masak, ya lakukan. Yang penting di sini bagaimana pelayanan bisa berjalan dengan terlaksana, dengan baik. Makanya di Bretani misalnya di gereja kita, ada orang-orang yang melayani bagian apa ini namanya multimedia. Loh, saudara itu sudah sangat menolong. Saudara bisa lakukan apa saja, kayak tadi ada yang berdoa, ada yang kemudian ya banyak sekali bagiannya. Itu semuanya sudah unity. Yang penting satu, menjadi berkat, menjadi saksi, memuridkan orang lain. Memuridkan orang lain adalah bagian yang ketiga, yaitu menuntun orang lain supaya orang lain itu bertumbuh, supaya orang lain belajar setia. Tetapi saudara nggak bisa menuntun kalau saudara sendiri belum bisa menjadi berkat. Makanya yang pertama jadi berkat, kemudian menjadi saksi, baru memuridkan orang lain. Memuridkan walaupun nggak langsung, tetapi saudara bisa menuntun orang-orang kepada Tuhan. Amin.
Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saat ini kami boleh mengerti bahwa panggilan kami adalah menjadi berkat, menjadi saksi, dan memuridkan orang lain. Sehingga kami sekarang tahu Tuhan, bahwa setiap kami punya potensi yang sangat unik. Kami bisa melakukan di bagian kami masing-masing untuk mendukung bagaimana visi Tuhan terlaksana, yaitu nama Tuhan dikenal banyak orang dan banyak orang yang bertobat. Kami mau mendukung gereja kami mau mendukung Tuhan Yesus setiap pekerjaan Tuhan ada di gereja kami. Kami juga mendukung pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan, yaitu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami menjadi saksi di tempat kerja kami menjadi saksi di rumah kami menjadi saksi di pergaulan kami ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Dan kami bisa mendukung gereja kami di bagian kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.